Season 2, Bab ke-30. 13 tahun adalah waktu yang cukup lama, namun rupanya waktu tak dapat menggerus ingatan Alfian tentang gelang mungil di tangannya. Gelang itu ia pesan secara khusus dari sebuah perusahaan pembuat perhiasan ternama saat sedang dalam perjalanan bisnis ke Eropa. Satu untuk Aileen, dan satu untuk putri kecil mereka. Terbuat dari emas putih berbentuk kupu-kupu dengan hiasan permata rubi merah yang cantik. Pada salah satu bagian terdapat ukiran huruf B, yang menjadi inisial dari nama Bianca. Alfian merasakan sesak sekaligus bahagia dalam waktu bersamaan. Penemuan gelang milik Bian itu menjadi bukti paling nyata sekaligus menegaskan bahwa Amira adalah Bian. Anak yang begitu ia rindui. Anak yang belasan tahun ia tangisi dalam diam. Anak yang namanya selalu ia sematkan dalam setiap doa. Alfian tak sanggup lagi membendung luapan air mata. Dia benar-benar Bianku, anakku yang hilang. Baik Boy maupun Bray membeku. Keduanya saling melirik satu sama lain, kemudian mendekat dan menatap gelang di tangan sang papa. Aku sudah bilang kan, Pak, dia adek. Aku yakin sejak pertama kali melihatnya. Ucap Bray lirih. Alfian mengusap punggung anak lelakinya itu. Ketiganya pun saling memeluk dalam tangis. Semua orang yang berada di sana larut dalam kebisuan. Antara takjub dan haru. Gali, Joe dan Bara mendekat dan berdiri di sisi Alfian, memindai gelang di tangan sang bos dengan saksama. Masya Allah, ini memang gelangnya Bian, kata Gali dengan mata berkaca-kaca. Ia pun masih ingat sejarah gelang itu. Anakku masih hidup. Dia tidak pergi meninggalkan kita. Alhamdulillah, hari ini aku benar-benar melihat kebesaran Allah. Bian, dia selamat dalam musibah itu. Imbuh Gali. Mendengar itu, Melati tak dapat menahan air mata. Ia memandang Wulan, sebuah tatapan yang mengalirkan ribuan tanda tanya. Bagaimana bisa Bian ada bersama kamu? Apa yang terjadi? Ia menyeka air mata. Wulan yang masih terkejut itu kehilangan kata. Kenangan tentang pertemuannya dengan seorang anak perempuan masih terekam dalam ingatan. Ia sama sekali tak mengetahui identitas anak perempuan yang ia temukan belasan tahun lalu itu. Beliau adalah Pak Alfian. Darren menunjuk Alfian. 13 tahun lalu saat sedang berlibur, anak perempuannya yang berusia 6 tahun hanyut terbawa arus sungai dan sampai sekarang jasadnya tidak ditemukan. Kalau Amira memang anak itu, jangan takut. Ceritakan saja semuanya. Insya Allah, kami tidak akan menuntut apapun. Justru kami akan membantu sebisa mungkin. Ucap Darren. Wulan memberanikan diri menatap seorang pria yang berdiri tak jauh dari mereka. Kemudian memandang beberapa orang yang ada di sana secara bergantian. Katakan saja yang sejujurnya, apa gelang itu memang milik Amira? Dalam diam, Wulan mengangguk pelan. Hal yang membuat sepasang mata Alfian terpejam. Hatinya berucap jutaan kata penuh syukur. Ada perasaan lega dan bahagia yang membuncah. Bisakah kamu ceritakan bagaimana kamu bisa bertemu dengan Amira? Tanya Darren. Namun, Wulan terlihat ragu. Ia menunduk dengan bibir mengatup, membuat Melati menggenggam tangannya. Wulan, aku yakin kamu adalah wanita yang baik. Katakan semuanya. Insya Allah kami akan membantu. Bujuk Melati sekali lagi. Kamu percaya sama aku, kan? Aku takut, Mbak Mel. Ucapnya diiringi isak tangis. Percaya sama aku, Wulan. Jangan takut. Wulan menarik napas dalam. Tatapannya nanar. Tubuhnya masih gemetar. Aku sedang bersembunyi di tepi sungai saat melihat tubuh anak perempuan mengapung. Saat aku membawanya ke tepi, aku sadar bahwa dia masih hidup. Dia dalam keadaan tidak sadar. Aku tidak tahu harus apa. Kalau aku meninggalkannya, dia bisa mati kedinginan. Kalau aku membawanya ke rumah sakit, orang-orang akan mengenaliku. Meskipun suaranya tersendat-sendat karena bercampur usak tangis, namun semua orang dapat mendengar dengan baik. Aku memutuskan membawanya bersamaku dan merawatnya. Maafkan aku benar-benar tidak tahu anak itu siapa dan berasal dari mana. Yang aku tahu dia hanyalah anak yang malang. Dia trauma, setiap kali melihat genangan air. Dia akan menjerit ketakutan. Dia bahkan tidak bisa bicara sama sekali. Karena tidak tahu identitasnya, aku memberinya nama Amira. Kenang wanita itu terisak-isak. Aku merawatnya selama beberapa tahun,
Sampai akhirnya aku merasa semakin tidak aman. Karena itulah suatu malam aku memutuskan meninggalkannya di pondok. Hari ini aku bertemu dengannya. Dia sudah dewasa dan sudah bisa bicara. Amira, dia sudah seperti anakku sendiri. Kami tahu, Amira juga sangat sayang sama kamu. Dia minta kami untuk melindungi kamu. Katanya, ibunya bukanlah orang jahat. Melati mengusap bahu wanita itu. Aku merasa bersalah padanya. Dia tumbuh dalam persembunyian. Dia tidak pernah menikmati masa kecilnya seperti anak-anak pada umumnya. Bahkan, dia tidak punya teman. Seharusnya dia tumbuh dengan bahagia, bermain dengan anak seusianya. Tapi, aku malah membatasi hidupnya. Hati Alfian terasa berdesir mendengar kisah masa kecil putrinya. Sepanjang Wulan bercerita, yang ia rasakan hanya sesak. Alfian yakin, Wulan adalah seorang wanita berhati mulia. Ya Allah, betapa baiknya hati wanita ini. Anakku diselamatkan oleh orang yang tepat. Gumamnya dalam hati. Wulan, bisakah kamu ceritakan bagaimana KTP Pak Alfian ada di dalam tas kamu? Lanjut Darren. Lagi, Wulan menatap Alfian dengan berderai air mata. Sama sekali tak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa pria baik yang memberinya sejumlah uang dan makanan adalah ayah dari anak yang ia bawa. Aku melarikan diri dengan naik bus. Malam itu kami mampir sebentar karena Amira beberapa kali muntah. Saat sedang beristirahat, seseorang memberiku makanan dan uang dalam jumlah yang banyak. Aku tidak tahu kalau ada KTP yang terselip di dalamnya. Baru sadar saat membuka lembaran uangnya. Aku menyimpannya, karena berharap suatu hari bisa bertemu lagi dengan orang baik itu dan bisa berterima kasih secara langsung. Alfian menjatuhkan air mata. Teringat seorang wanita yang ia jumpai malam itu di tengah gerimis. Sesal pun menjalar ke hati, betapa ia telah melewatkan seorang anak perempuan yang sedang kedinginan, yang berhasil menyayat hatinya malam itu. Jadi anak perempuan yang kita lihat di rest area itu adalah Bian. Potong Joe. Ia ingat malam itu Alfian sempat memintanya menghentikan mobil, kemudian melirik seorang anak perempuan yang duduk di pangkuan ibunya. Sayangnya, mereka tidak melihat wajah karena seluruh tubuh anak perempuan itu tertutup sweater milik sang ibu. Alfian mengangguk. Pantas saja aku merasa berat meninggalkan tempat itu. Aku terus teringat anak perempuan itu. Ternyata dia memang Bian. Joe menepuk bahu sang bos. Ia turut menyesal. Alfian lantas mengeluarkan ponsel dan membuka galeri. Ia perlihatkan kepada Wulan potret terakhir Bian sebelum menghilang. Apa ini adalah Amira? Wulan melirik gambar pada ponsel. Air mata wanita itu pun semakin tidak terbendung melihat potret anak perempuan berpakaian biru yang begitu cantik. Ia mengangguk perlahan. Iya, dia Amira. Dia memang Amira. Ya Allah. Dalam sekejap ruangan itu pecah oleh tangis. Alfian berseru penuh syukur. Rasanya tak sabar untuk segera kembali ke rumah sakit dan memeluk putrinya. Amira adalah Bian. Ya Allah, putri kecilku selamat. Dia sudah kembali. Alfian menutup wajah dengan telapak tangan, menangis sejadi-jadinya. Melati terisak, merasakan keharuan yang sama. Ternyata perasaanku tidak salah. Mas, pertama kali melihat Amira, aku merasa seperti melihat Bian. Aku sempat bicara dengan Mbak Aileen di telepon. Aku memberitahunya tentang Amira yang membuatku teringat akan Bian. Kami sempat menangis bersama. Suara Melati bergetar saat mengucapkan kalimat itu. Membuat Darren mencoba untuk menenangkan istrinya yang masih terisak-isak. Alhamdulillah, semuanya sudah terungkap. Bahkan tanpa kita harus melakukan tes DNA. Iya, Mas. Alhamdulillah. Mbak Aileen pasti akan sangat bahagia. Aku tahu sesakit apa Mbak Aileen selama ini. Dia menangisi Bian hampir setiap hari. Senorita kita kembali, Alfian. Ucap Galih, memeluk saudara sepupunya. Alea dan Vio akan menemukan teman lama mereka. Imbuh bara. Darren lantas menatap beberapa anggota kepolisian yang duduk di hadapan mereka. Pak, apa boleh saya menanyakan beberapa hal penting kepada Wulan lagi? Silakan. Jawab sang petugas kepolisian. Terima kasih. Darren mengulas senyum tipis, meskipun matanya masih dihiasi cairan bening. Kali ini ia menatap Wulan lebih serius. Wulan,
Aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih atas kebaikan kamu terhadap Bian. Entah apa yang akan terjadi andai kamu tidak menyelamatkannya saat itu. Tiada sahutan dari Wulan. Ia larut dalam tangis. Kami tidak akan membiarkan kamu dihukum begitu saja. Kalau kamu memang tidak membunuh Mas Salman, maukah kamu ceritakan apa yang membuat kamu melarikan diri? Apa kamu punya alasan khusus? Bukannya memberi jawaban, wanita itu malah kembali menangis. Kali ini terdengar lebih menyayat. Bahkan ia tampak ketakutan. Tolong jangan memintaku menjawabnya. Kalian boleh menghukumku, memenjarakanku. Aku akan menerima apapun itu. Tidak, kamu tidak akan dihukum. Tapi, bagaimana kami bisa membantu kalau kamu tidak ceritakan kejadian yang sebenarnya? Bujuk Melati. Ia masih yakin wanita sebaik Wulan tidak akan sanggup membunuh seseorang. Kami tidak akan membiarkan kamu dihukum kalau memang kamu tidak bersalah. Kami berjanji akan membantu. Tidak, aku tidak butuh itu. Tolaknya lagi. Kalau begitu apa yang membebanimu? Apa yang membuatmu ketakutan seperti ini? Sejenak Wulan terdiam. Butuh beberapa menit baginya untuk mengumpulkan keberanian. Aku memilih pergi dan bersembunyi bukan karena takut dengan tuduhan mereka. Bukan karena takut tertangkap dan diadili. Aku bisa saja mengakui bahwa aku yang sudah membunuh Mas Salman dan menerima hukuman apapun. Di penjara seumur hidup atau bahkan dihukum mati, aku tidak peduli. Tapi, siapa yang akan menjamin keselamatan anakku? Siapa yang akan menjaganya? Siapa yang akan menjamin bahwa dia akan aman? Darren dan Melati saling tatap satu sama lain. Anak, gumam Melati, membuat Wulan mengangguk. Aku tidak peduli dengan keselamatanku. Ibu manapun tidak akan rela kalau anaknya dalam bahaya. Apa ada yang bisa menjamin kalau anakku akan baik-baik saja? Apa ada yang bisa menjamin akan melindunginya dari ancaman? Erlanku, dia hanyalah seorang anak kecil saat aku meninggalkannya. Ucapan Wulan membuat Darren dan Melati terdiam. Terkejut membuat keduanya kehilangan kata. Hanya tatapan penuh tanya yang mereka arahkan kepada wanita itu. Tunggu. Apa Erlan adalah? Darren tak sanggup lagi meneruskan. Tubuhnya gemetar. Wulan mengangguk pelan. Waktu itu dia masih sangat kecil. Aku takut mereka akan melukainya. Karena itulah sebelum pergi, aku memasukkan tulisan tangan Mas Salman dan membuat wasiat agar Lan harus dirawat Mbak Melati dan Pak Darren. Aku takut dia jatuh ke tangan yang salah. Jadi surat wasiat itu kamu yang menulisnya? Tanya Darren hampir tak percaya. Iya. Artinya, kamu tahu dalang dibalik kematian Mas Salman. Wanita itu kembali diam. Jangan takut. Erlan aman. Dia dalam pengawasan kami. Ucap Darren meyakinkan. Wulan bergeming, lalu menarik napas dalam-dalam. Ia tak lagi memiliki pilihan, selain mengumbar kebenaran yang selama ini ia sembunyikan. Aku melihat sendiri orang jahat itu memasukkan racun ke dalam minuman Mas Salman dan membuat seolah-olah dia tewas dalam sebuah kecelakaan. Dia memberiku pilihan, pergi atau mengaku sebagai pelaku pembunuhan itu. Dia memberiku ancaman yang membuatku tidak berdaya. Kalau kematian Mas Salman terbongkar, mereka akan membunuh Lan. Darren tersentak. Amarah tampak jelas dalam tatapannya. Lalu, siapa yang kamu maksud orang jahat itu? Wulan memilih diam. Ia menggeleng. Tentu ia takut menyebutkan nama. Apa orang itu adalah Marwan? Tebak Darren. Dalam tangis Wulan mengangguk. Aku benar-benar takut mereka memanfaatkan Lan. Tidak apa-apa kalau Lan membenciku. Tidak apa-apa kalau dia menganggapku sebagai seorang pembunuh. Aku hanya ingin dia tetap hidup dan aman. Itu saja. Ia terisak. Aku hanyalah seorang ibu yang dirampas haknya. Aku bahkan tidak punya hak untuk mengakui bahwa aku adalah ibu yang sudah melahirkannya. Yang mengandung dia selama 9 bulan. Aku adalah ibu yang buruk, yang harus selalu bersembunyi untuk bisa melihat anaknya tetap hidup. Bruk. Suara benda terjatuh mengalihkan perhatian semua orang. Dalam sepersekian detik semuanya larut dalam kebisuan yang menegangkan. Erlan berada di ambang pintu. Matanya memerah. Wajahnya pucat. Ia baru saja menjatuhkan senjata api yang digenggamnya, yang kemudian segera diamankan seorang anggota kepolisian. Erlan? Panggil Darren. Namun, lelaki itu diam 1000 bahasa. Tubuhnya seperti membeku.